Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muaz. Saya dosen tetap di program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya mengampu mata kuliah Sufi Healing. Ini merupakan mata kuliah keahlian khusus atau keahlian prodi. Salah satunya adalah di Sufi Healing ini. Mata kuliah ini bobot SKS-nya satu untuk teori dan satu untuk praktek. Mata kuliah Sufi Healing adalah mata kuliah yang mengajak mahasiswa memahami dan menjelaskan model-model terapi penyembuhan berbasiskan doktrin dan ajaran tasawuf. Selain itu juga mata kuliah Sufi Healing ini diharapkan para mahasiswa nanti memiliki kemampuan dan kompetensi untuk membedakan metode-metode terapi Sufi Healing dan mempraktikkannya. Di dalam mata kuliah Sufi Healing ini tentu saja karena ini mata kuliah keahlian khusus di prodi, ada prasyarat mata kuliah yang harus sudah ditempuh oleh mahasiswa kelak. Yang pertama adalah mahasiswa ini sudah menempuh mata kuliah Tarekat dan Suluk 2, kemudian mata kuliah Akhlak Tasawuf, kemudian juga mata kuliah Psikoterapi, Psikologi Umum, Psikologi Transpersonal, juga mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Ini merupakan mata kuliah prasyarat yang sudah harus ditempuh. Kenapa? Karena di dalam mata kuliah Sufi Healing ini asumsinya adalah integrasi antara ajaran tasawuf dengan psikologi. Materi yang kami akan ajarkan di dalam mata kuliah Sufi Healing ini ada, pertama kali kami akan mengenalkan mulai dari definisi Sufi Healing, kemudian dua rumpun besar metode Sufi Healing yang berdasarkan makomat dan non makomat, lalu kemudian ada Sufi Healing yang berdasarkan tahapan-tahapan makomat yang paling spesifik, karena ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di masyarakat. Untuk kompetensi yang diharapkan di dalam mata kuliah Sufi Healing ini, kami membaginya menjadi 4 sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dari aspek sikap, misalkan kami berharap mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan sikap kepemimpinan, bertanggung jawab dan responsibilitas atas pekerjaannya sebagai praktisi atau pengembang tasawuf dan psikoterapi dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan. Sementara dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan membandingkan jenis-jenis metode dan praktik Sufi Healing. Lalu untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan model praktik Sufi Healing berdasarkan pilihan yang diminati, dan yang paling puncak ini yang sangat diharapkan nanti di capaian pembelajaran yang keempat itu, mahasiswa kami harapkan bisa menciptakan satu gagasan model Sufi Healing berdasarkan teori dan praktek yang sudah pernah dipelajari, didiagnosis dan dibuktikan di dalam laboratorium kami. Itu dari sisi kompetensi yang diharapkan. Lalu untuk model pembelajaran yang kami terapkan untuk mengajar MK Sufi Healing ini, kami menerapkan secara ada berdasarkan presentasi teori ya, kemudian diskusi, juga ada model mensimulasikan atau mempraktekkan di dalam mata kuliah Sufi Healing ini. Dan untuk proses penilaian, asesmen yang kami akan lakukan selain adalah keaktifan mahasiswa di dalam MK Sufi Healing ini adalah kami melihat akan menguji, menilai mahasiswa itu bagaimana mensimulasikan dan mempraktekkan apa yang sudah kami ajarkan di dalam kelas. Dan terakhir yang paling puncak, kami juga akan mengukur keberhasilan mata kuliah Sufi Healing ini dengan sejauh mana mahasiswa bisa membuat proyek-proyek
terkait desain Sufi Healing yang sudah pernah diajarkan. Nah, itu mungkin tugas kelompok bersama yang diharapkan di akhir semester sudah ada yang muncul gitu. Itu saja barangkali untuk perkenalan mata kuliah Sufi Healing yang kami akan ampu dalam satu semester ini. Sekian mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar kawan-kawan? Sehat? Ini pertemuan Senin keberapa ya? Senin ke-9 ya? Senin ke-9 di dalam mata kuliah saya, mata kuliah Sufi Healing. Oke, hari ini kita akan belajar materi Sufi Healing dengan taubat. Nah, sebelum itu saya perlu review barangkali beberapa kawan-kawan ada yang masih ingat atau juga barangkali ada yang kelupaan tentang materi yang lampau. Pertama saya mau bertanya terkait materi yang sudah lewat itu, barangkali di antara kawan-kawan masih ingat apa yang membedakan. Coba tolong ingat-ingat ya nanti ya. Apa yang membedakan Sufi Healing dengan makomat dan non makomat? Kan kita pernah belajar itu di minggu-minggu yang lalu. Nah, kali ini saya butuh itu penjelasan kawan-kawan biar ketika kita masuk ke dalam step berikutnya sudah tune in. Nah, sudah bisa tune in. Pertama itu, pertanyaan pertama adalah apa yang membedakan Sufi Healing dengan makomat dan non makomat? Yang kedua nanti pertanyaannya rahasia. Oke, pertanyaan pertama, siapa di antara kawan-kawan yang sudah ingat dengan pertanyaan tadi, apa yang membedakan Sufi Healing dengan berbasiskan makomat dan makomat? Yang ahwat, silakan teh. Kalau yang berbasis makomat itu fokus pada penyucian jiwa melalui tahapan-tahapan spiritual kayak taubat, suara, zuhud, dan dilakukannya berjamaah. Terus kalau misalnya makomat itu fokus pada penyembuhan jiwa atau fisik tanpa melewati tahapan-tahapan spiritual dan bisa dilakukan sendiri kayak zikir, sholat, puasa. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Berarti sukses pelajaran minggu-minggu yang sukses. Nah, pertanyaan kedua. Nah, ini tadi yang akhwat, yang perempuan sudah ya, sekarang yang ikhwani, yang laki-laki. Apa saja tahapan-tahapan makomat dalam tradisi tasawuf atau suluk? Mulai dari apa dan kemana? Biar nanti kita sinkron dengan materi hari ini. Silakan, yang ikhwan. Agis atau Mas Bahri? Apa saja tahapan makomat? Atau nyerah? Yang ikhwan nyerah. Yang perempuan siapa? Silakan. Oh, ada lagi. Yang perempuan lagi, kasih aplaus lagi untuk yang perempuan. Silakan Teh Alin. Taubat, terus juhud, qanaah, sabar, syukur, muraqabah, sama tawakal. Oke, sip. Betul sekali. Taubat ya. Makomat itu terus taubat yang pertama. Dan seterusnya di sini. Materi kita akan memasuki ini Sufi Healing dengan taubat. Seperti biasa, sebelum kita akan simulasi praktek nanti sebentar, saya akan memberikan basis knowledge dulu, basis pengetahuan dulu secara teoritik apa itu taubat. Barangkali kawan-kawan dulu di mata kuliah seperti tarekat dan suluk 2 atau di akhlak tasawuf pernah punya pengalaman belajar terkait materi taubat. Nah, kali ini saya akan reminding, mengingatkan kembali apa itu taubat. Taubat secara bahasa itu adalah ar-ruju, ya. Ar-ruju artinya kembali. Sementara secara terminologis atau secara syariat itu adalah ar-ruju minal bu'di anillahi ilal qurbi ilahi subhanahu wa ta'ala. Artinya kembali
dari yang sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah al-bu'du anillah, kemudian menuju al-qurb ilallah. Jauh dari Allah kemudian mendekat kepada Allah. Nah, itu secara definitif yang kawan-kawan harus pahami. Lalu yang perlu juga kawan-kawan pahami, misalkan nanti kelak menjadi praktisi, kan nggak lucu juga misalkan ditanya sama pasien gitu ya. Misalkan ada seseorang klien yang merasa banyak dosa, banyak melakukan kezaliman, lalu dia depresi, lalu dia mengalami gangguan mental, terus kemudian dia ini orangnya cerdas gitu ya, orangnya cerdas dan paham sekali dengan ilmu agama. Lalu ditanya kawan-kawan, menurut Anda sebagai terapis, apa dalil Al-Quran dari taubat? Nah, kawan-kawan misalkan kalau nggak hafal itu dan nggak tahu itu, basis naklinya, basis pendekatan dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kelimpungan. Karena itulah kita perlu tahu juga bahwa secara dalil Al-Quran, taubat itu adalah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu salah satunya di Quran surah An-Nur. Kawan-kawan yang punya aplikasi Quran online bisa ngecek ya. Itu salah satu ayat. Banyak sekali ayat-ayat taubat di sana yang kalau kita lagi tadarusan, kalau kita lagi baca Quran pasti ketemu. Kalau di sini saya gunakan cuma satu saja, Quran surah An-Nur 31, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Lalu kalau di dalam hadis, ya tentu kan selain Al-Quran adalah hadis. Kalau dalil nakli kan Al-Quran dan hadis. Itu salah satunya yang juga digunakan adalah hadis. Saya bacakan ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Riwayat dari Imam Abi Hurairah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi. Nah, wallahi ini kalau di dalam ilmu nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab itu adalah huruf qasam, artinya demi Allah. Nah, bayangin Nabi Muhammad mengatakan demi Allah. Ya, Nabi Muhammad yang maksum, yang terpelihara dari dosa, menyebut sampai bersumpah wallahi demi Allah. Setelah mengucapkan demi Allah, Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan ini tuh huruf taukid, artinya menguatkan. Jadi setelah huruf qasam, setelah dia bersumpah, setelah Nabi kita bersumpah, Nabi menekankan ini sesungguhnya aku. Itu berarti 2 kali penguatan. Kemudian ada lagi la astagfirullah, ada lamnya juga lam taukid lagi, lam menguatkan lagi, berarti 3 kali. 3 kali Nabi menguatkan bahwa Nabi ini sudah meminta ampun atau beristighfar atau bertobat kepada Allah dalam sehari itu, katanya fil yaum aktsara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Artinya ini metafor saja bahwa 70 marrah itu 70 kali itu adalah bahwa Nabi itu orang yang paling banyak bertaubat. Bayangin Nabi kita Muhammad SAW, taubatnya itu disebutkan dalam hadis ini, hadis rawahul Bukhari itu 70 kali. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan 100 kali harus bertaubat. Yang pertama adalah disebutkan di sana dia punya pengetahuan, ya, punya ilmun, punya pengetahuan. Maksudnya apa? Orang kan tahu dia orang kan tahu dia dirinya berdosa karena dia punya pengetahuan tentang dosa. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang dosa, mana bisa dia punya kesadaran untuk kembali untuk yang namanya ini nih, rujuk atau tobat. Jadi harus punya pengetahuan dulu. Misalkan Hagis sebagai sebagai pasien misalkan, dia nggak tahu itu mana dosa mana tidak,
ya nggak bakal bisa dia bertaubat. Nah, kawan-kawan sebagai terapis Sufi Healing nanti harus menyadarkan, harus memberikan pengetahuan kepada klien, ini tuh dosa, ini bukan dosa. Nah, kamu harus bangkit dulu, harus punya kesadaran dulu, punya pengetahuan dulu bahwa ini tuh dosa. Jadi ilmu itu, pengetahuan tentang dosa itu juga syarat untuk taubat. Jadi kawan-kawan harus menyampaikan ini. Yang kedua adalah ada nadem atau penyesalan. Jadi punya ilmu, oke, punya ilmu bahwa ini tuh dosa dan ini bukan dosa. Tapi kalau dia nggak menyadari kesalahannya, tidak menyadari dia melakukan maksiat, tidak menyadari dia melakukan kezaliman, iya itu bullshit, itu percuma gitu. Ya sama aja orang yang tidak mau kembali, dia harus benar-benar menyesal atas perbuatannya. Itu. Ini harus disadarkan kepada klien atau pasien. Dia menyesal dulu enggak gitu? Kalau menyesal ya udah oke, lanjut. Dan terakhir, syarat dia bertaubat itu adalah ada azam. Ada azam. Azam artinya punya cita-cita. Punya cita-cita apa? Cita-cita ingin kembali, cita-cita benar-benar ingin bertobat, cita-cita ingin memperbaiki diri, cita-cita ingin menjadi manusia baru di dalam kehidupannya. Dan saya yakin setiap orang yang menemui terapis atau menemui orang yang akan mengobati dia sudah punya kesadaran itu. Nah, itu 3 syarat. Nah, ini yang harus ditanamkan. Oke, itu syaratnya. Nah, sekarang tahapan-tahapannya ya. Oke, ini sudah ya. Sudah ya. Ini tahapan-tahapan kalau kawan-kawan nanti berhadapan dengan klien. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam Sufi Healing ini kan prasyaratnya adalah mata kuliah suluk ya, suluk 2, kemudian mata kuliah akhlak tasawuf, juga mata kuliah psikologi transpersonal dan mata kuliah bimbingan konseling. Jadi kawan-kawan itu harus sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini sebelumnya. Kalau tidak nggak bakal bisa move on ke praktek ini. Karena kenapa? Karena Sufi Healing ini sudah mengandaikan orang itu paham tata cara konseling secara administratif, juga secara pengetahuan kejiwaan. Yang mana ada orang mau mengobati yang sakit jiwa, yang mengalami depresi, stres, kalau dia nggak paham itu namanya stres, itu namanya cemas. Itu. Jadi harus punya pengetahuan itu, psikologi transpersonal dan bimbingan konseling. Tahapan pertama, step pertama itu memulai. Di dalam memulai ini, kawan-kawan yang harus dilakukan adalah menerima. Pertama menerima dan mendengarkan. Jadi misalkan ada pasien nih, calon pasien datang, bukan kemudian ngapain lu gitu, ngapain lu kemari gitu, bukan gitu. Dengan hati terbuka, ada apa, sini saya bantu gitu, bantu, terus punya persoalan apa, cerita gitu. Perlakukan dia seperti sahabat, sekalipun dia datang dalam kondisi seperti seorang preman ya, seorang preman yang misalkan telinganya ditindik, bertato ya, karena dia datang saja ke teman-teman itu udah bagian dari keberkahan dia ingin menjadi manusia baru. Jadi terima saja gitu, terima saja kalau ada orang yang datang ke kalian dan mungkin ingin berbagi persoalan hidupnya dan kemudian ingin dipecahkan masalahnya. Jadi saya punya cerita ya, ada kawan senior saya dulu sempat di Ciputat, tempat saya kuliah. Senior saya ini mendirikan organisasi namanya Tasawuf Underground. Tasawuf Underground ini mengobati anak-anak muda yang ikut aliran punk, yang kemudian dia sadar ingin kembali ke jalan Tuhan. Nah, hidupnya itu di bawah kolong jembatan di Jakarta. Nah, saya appreciate banget dengan senior saya ini yang kebetulan dia ikut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, pola yang dia pakai adalah pola Sufi Healing.
kepala Sufi Healing, yang dia ajarkan ke saya dan dia kasih masukan ke saya, kalau mau ada pasien-pasien seperti itu, diterima siapapun dia, lalu dengarkan dia. Pengobatan setelah praktek dibutuhkan portofolio itu, ini beneran kasusnya begitu. Kalau misalkan kalau tidak dilakukan, kawan-kawan kan cepat lupa, soalnya banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain. Makanya perlu ada dokumentasi seperti itu. Pastikan kalau yang profesional begitulah di bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga itu adalah baru tahapan bimbingan konseling Sufi healingnya. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan tadi yang paling simple, yang dia tahu kalau dia ingin taubat dan mendekat kepada Allah, apa? Istighfar tadi. Jadi coba yuk kita istighfar lagi. Lakukan, tuntun dia kembali untuk beristighfar. Kalau dia lupa lafaznya, barangkali kan lupa, bisa jadi ya. Dia lupa beristighfar gitu. Astagfirullahaladzim, ajarkan. Nah, orang-orang yang seperti punya problem kelainan jiwa atau kecemasan atau depresi, itu biasanya dia tidak menghiraukan seberapa banyak apa yang harus diucapkan di dalam istighfar. Tanamkan saja misalnya kalau pendekatan dan suluk bisa mulai 100 kali, baru kemudian meningkat ke 300 kali atau 1000 kali. Tapi itu mah ini ya, sesuaikan dengan kondisi si pasien. Nah, itu baru lafaz. Nanti suruh biasakan itu lafaz. Nah, kemudian kalau sudah terbiasakan, baru nanti dia akan mulai melakukan hal-hal lain yang positif. Misalkan dia mulai tertib lagi sholat, dia mulai tertib lagi puasa. Itu akan muncul dengan sendirinya berdasarkan kesadaran sendiri. Dari situlah proses Sufi healing akan berjalan. Itu kira-kira materi hari ini yang intinya yang mau saya sampaikan begitu. Tentu saja materi tidak akan berdampak kalau kawan-kawan tidak simulasi dan praktek. Karena itulah hari ini saya mau kawan-kawan coba, ayo kita simulasikan, tidak usah grogi, tidak usah takut. Praktek ini hanya sekedar simulasi saja, nanti bisa kawan-kawan terapkan kalau sudah benar-benar dapatkan ilmu semuanya dari mata kuliah yang prasyarat. Tapi dengan praktek ini kawan-kawan sendirinya tahu ya. Saya minta relawan 2 orang, silakan maju ke depan. Silakan, ayo, siapa? Saya Mas Hagis. Ya, silakan sama Mas Dio. Silakan. Saya mau konsultasi pengalaman saya. Oke, baik. Sebelum Mas konsultasi, izin saya ingin berkenalan dengan Mas terlebih dahulu. Saya ingin kenal dari biodata Masnya terlebih dahulu. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dio Setiadi. Asal dari mana? Saya dari Karawang. Oke, baik, bisa dikatakan. Saya punya permasalahan dalam hal ibadah minggu ini. Ibadah saya misalkan saya rasa sholat, atau bahkan saya sengaja meninggalkan sholat karena males. Ya, makanya saya ke sini untuk berkonsultasi, karena dengan meninggalkannya sholat membuat saya menjadi stres atau mungkin bisa depresi mungkin ya. Nah, bagaimana supaya saya bisa meningkatkan ibadah saya ini? Oke, baik. Pertama-tama, Mas Dio tentunya sudah tahu setiap orang itu pasti memiliki masalah. Dan juga setiap orang itu selalu berbeda-beda dalam menanggapi masalahnya dia. Nah, kalau orang pintar atau orang cerdas, itu dia bisa menyelesaikan dan bisa mengambil hikmah dari dalam masalahnya. Orang kreatif itu dia bisa mencari jalan keluar dari masalahnya. Kemudian orang awam itu hanya bisa membicarakan dari masalahnya saja, Mas. Dan orang yang bodoh itu dia hanya memperbesar masalahnya. Nah, Mas Dio ini konsultasi, berarti Mas Dio itu termasuk yang cerdas atau pintar. Kenapa? Ya, Mas Dio itu sudah ingin berubah atau merubah dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Yang pertama-tama, ya Mas Dio itu perlu tahu dulu pengetahuan atau ilmu dari
apa yang Mas Dio pelajari. Itu masalah tobatnya terlebih dahulu. Cara tobat itu bagaimana, kemudian amalan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua juga Mas Dio itu sudah sadar atau sudah menyesal atas perbuatan yang telah Mas Dio lakukan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, Mas Dio itu perlu tahu dari cita-cita ingin bertobat itu, yaitu ingin kembali kan di jalan yang benar. Mungkin efek stres atau depresi yang Mas Dio rasakan itu Mas Dio tadi sudah cerita sendiri, yaitu Mas Dio lalai atau malas dalam beribadah. Karena apa? Allah itu suka atau dekat dengan hambanya yang selalu meminta kepada Allah itu sendiri. Nah, Allah juga itu menyuruh kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Kemudian mungkin yang perlu Mas Dio tingkatkan itu salah satunya Mas Dio perbanyak istighfar agar hati Mas Dio itu lebih adem dulu gitu, lebih menerima. Kemudian Mas Dio bisa dengan memperbanyak sholawat agar Mas Dio juga bisa lebih dekat dengan idola Mas Dio sendiri, yaitu baginda Nabi. Kemudian Mas Dio setelah istighfar dan sholawat tadi, Mas Dio baru bisa misalnya kayak ketika waktu adzan tiba, Mas Dio tinggalkan semuanya dulu, apa yang sedang dikerjakan, entah itu pekerjaan atau belajar, tinggalkan terlebih dahulu. Kita dengarkan adzan, kemudian lalu bersiap-siap untuk sholat. Nah, jika seandainya dari sholat itu sudah konsisten, Mas Dio bisa menambahkan amalan yang lain seperti amalan sholat rawatib, sholat kepribadian bisa Mas Dio amalkan. Mungkin kalau rezekinya agak seret bisa Mas Dio sholat duha seperti itu. Oke, udah cukup. Oke, sip. Kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk Mas Dio dan Mas Hagis. Catatan ya, tadi itu udah luar biasa, udah bagus mau mensimulasikan catatan saya. Posisi terapis jangan terlalu aktif dulu. Nah, jadi ini biarkan si pasien ini Mas Dio tadi keluarin unek-uneknya dulu, korek dulu sampai dia ngerasa udah nggak ada tempat lagi buang sampah kecuali ke Mahagis. Kan kalau orang curhat kan mengandaikan temennya ini tempat sampah nih. Sudah sampai habis, tong sampahnya sudah penuh, baru kemudian diajak bicara lebih tertata agar dia lebih baik ke depan. Jadi kalau bisa nih catatan buat kawan-kawan, ya udah gali dulu, ada apa sih kamu gitu. Seperti kawan aja, seperti kawan ya. Kenapa kamu? Masalahnya apa? Sok cerita. Insya Allah saya amanah bilang gitu. Gitu aja. Gitu. Jadi catatan tadi, simulasi tadi adalah perlakukan klien tadi lebih banyak bicara dulu ya, baru kawan-kawan sebagai terapis mulai mengidentifikasi persoalan dan seterusnya. Itu saja. Oke, kawan-kawan semua, saya pikir pertemuan hari ini sudah cukup. Tadi sudah ada yang praktek. Saya pikir nanti ke depan kita bisa pertajam lagi kalau kita ada di lab ya, di lab Anupus yang kita punya. Nanti bisa kita praktek masing-masing dan mungkin juga kliennya beneran gitu. Kliennya beneran supaya kawan-kawan benar-benar mengamankan ilmunya gitu. Dari saya untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup. Nanti insya Allah pertemuan minggu depan kita akan mempraktekkan sufi healing dengan sabar dan syukur. Nah, ini juga bagian penting juga karena orang kan kalau sudah bertobat harus banyak bersabar dan syukur sesuai dengan makomat tadi. Itu saja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan hari ini untuk belajar bersama, untuk bertumbuh bersama, untuk saling menginspirasi bersama. Semoga minggu depan kita akan ketemu lagi dan sehat walafiat semuanya. Oke. Mari kita akhiri perkuliahan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa ya absennya di grid system di GS. Oke. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.